Perkenalkan, nama saya Maria Yanti Arlina, NIM 201041713 kelas A1 Manajemen. Di sini saya akan meringkas bab 12 mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Mengenai pasar keuangan dan peraturannya. Bentuk utama dari kegagalan pasar adalah sebagai berikut. Pertama, persaingan tidak sempurna, yaitu situasi di mana agen memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan manipulasi harga pasar. Eksternalitas atau situasi di mana tindakan agen mempengaruhi tidak hanya kesejahteraan mereka sendiri tetapi juga kesejahteraan orang lain. Atau polusi menjadi contoh khas dari eksternalitas negatif. Barang publik atau barang dan jasa di mana individu tidak dapat dikecualikan dari konsumsi barang tersebut bahkan jika mereka tidak membayarnya, dan di mana konsumsi individu tidak mengurangi jumlah yang tersedia untuk sisa masyarakat. Informasi yang tidak sempurna atau lingkungan di mana misalnya beberapa agen tahu lebih banyak daripada yang lebih tentang beberapa aspek ekonomi yang relevan daripada yang lain ketika kegagalan pasaran tersebut terjadi. Maka mekanisme pasar Pareto tidak lagi optimal dan berapa bentuk intervensi kolektif ke dalam mekanisme pasar sebenarnya dapat meningkatkan efisiensi. Perlunya regulasi di pasar keuangan. Tinjauan singkat literatur akan mengungkap hal-hal berikut. Bank menjalankan fungsi yang sangat berguna dalam menyaring calon peminjam. Mereka berspesialisasi dalam menilai peminjam yang memiliki risiko baik dari yang berisiko buruk. Ini adalah fungsi yang sangat berguna yang meningkatkan cakupan dan efisiensi kehidupan ekonomi. Sebagai hasil dari intermediasi perbankan, banyak investasi yang tidak mungkin terjadi karena kurangnya keuangan akhirnya dilakukan. Kegagalan ini memberikan justifikasi untuk berbagai bentuk intervensi regulasi yang dibahas di bawah ini. Namun perlu juga dicatat, dengan adanya justifikasi regulasi tidak serta-merta berarti regulasi tersebut benar-benar akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Syarat pertama adalah kemerdekaan dari otoritas politik dan dari persaingan politik secara umum. Secara umum diyakini bahwa cara terbaik untuk mencapai independensi ini adalah dengan mendelegasikan kewenangan untuk mengeluarkan dana menegakkan regulasi kepada otoritas regulasi independen yang memiliki independensi finansial dan administratif. Krisis regulasi dan pengawasan. Jelas juga bahwa faktor lain yang memperumit pengaturan sistem keuangan adalah globalisasi itu sendiri. Pasar keuangan mungkin yang paling terglobalisasi di antara pasar barang dan jasa. Menghemat tetapi tidak ada masalah likuiditas atau kebangkrutan yang besar dalam sistem keuangan. Sistem perbankan formal dan informal atau bayangan lembaga penyimpanan seperti bank menerima simpanan dan memberikan pinjaman. Lembaga-lembaga ini diharuskan untuk mempertahankan persyaratan cadangan pecahan yang memungkinkan sistem perbankan formal untuk meminjamkan beberapa simpanan yang disimpan. Sumber utama dana baik bank adalah pinjaman jangka pendek dari bisnis dan dana investasi dengan surplus. Sekuritasi melibatkan penyatuan kewajiban hutang kontraktual dan menerbitkan sekuritas baru yang didukung oleh kewajiban tersebut. Tujuan sekuritasi adalah untuk menyediakan likuiditas dengan memitigasi risiko melalui diversifikasi dalam kelas instrumen yang dikumpulkan, menghasilkan pengembalian risiko yang disesuaikan oleh lebih baik bagi investor dan nilai yang lebih tinggi dan bagi pencetus utang kontraktual. Hipotek adalah kategori sekuritasi terbesar tetapi beragam. Kewajiban keuangan mulai dari pinjaman otomotif hingga pinjaman pelajar hingga kontrak asuransi tertentu dijaminkan. Struktur regulasi Amerika Serikat atau sistem cadangan federal. Federal Reserve System didirikan pada tahun 1913 dan berfungsi sebagai bank sentral Amerika Serikat. Ia memiliki tanggung jawab yang luas untuk mengelola suplai uang dan memiliki otoritas regulasi atas bank nasional dan bank negara bagian yang berpartisipasi dalam sistem Federal Reserve. Regulasi sekuritas. Prinsip yang terkandung dalam tindakan tersebut adalah pengungkapan penuh sehingga para pihak yang bertransaksi sekuritas dapat mengambil keputusan yang lebih terinformal. Peraturan yang dimaksudkan untuk menghapus pelanggaran dapat berdampak pada pasar. Peraturan baru membatasi kemampuan penerbit kartu untuk menggunakan penetapan harga berbasis risiko dan untuk menentukan harga ulang risiko ketika pemegang kartu mengalami peristiwa kredit. Fleksibilitas harga yang berkurang berarti bahwa risiko tidak dapat dinilai secara efisien. Krisis finansial 2007-2009, pinjaman hipotek dan hipotek subprime. Sekuritas yang dijual kepada investor dinilai oleh lembaga pemeringkat kredit, tetapi memberikan peringkat merupakan suatu tantangan. Komisi Penyelidikan Krisis Keuangan.
Komisi Penyelidikan Krisis Keuangan dibentuk oleh Kongres untuk menyelidiki penyebab krisis keuangan. Kesimpulan utama dari mayoritas adalah krisis keuangan ini bisa dihindari. Kegagalan yang meluas dalam pengaturan dan pengawasan keuangan terbukti menghancurkan stabilitas besar keuangan negara. Kegagalan dramatis tata kelola perusahaan dan manajemen risiko di banyak sistematik. Lembaga keuangan penting adalah penyebab utama krisis ini. Kombinasi pinjaman berlebihan, investasi berisiko, dan kurangnya transparansi sistem keuangan pada jalur yang bertabrakan dengan krisis. Fannie Mae dan Freddie Mac adalah perusahaan yang disponsori pemerintah yang dibuat untuk mendukung penerbitan pinjaman hipotek. Perlindungan konsumen. Keluhan dari konsumen dan kelompok advokasi konsumen tentang produk keuangan yang berpusat pada hipotek kasar, suku bunga tinggi yang dikenakan oleh pemberi pinjaman gaji, dan praktik pembiayaan dealer mobil dan perusahaan pinjaman mahasiswa. Kompensasi. Selain keributan atas tingkat kompensasi, struktur kompensasi Wall Street juga dikritik. Kompensasi untuk bankir dan pedagang di Wall Street biasanya terdiri dari gaji dan bonus tahunan yang dibayarkan secara tunai beberapa kali lipat gaji pokok. Selain itu, ketika kinerja kemudian diturunkan menjadi buruk, bonus tidak dikembalikan kepada perusahaan. Kritikus berpendapat bahwa sistem bonus tunai saat ini memberikan insentif yang kuat untuk kinerja jangka pendek, tapi insentif yang lemah untuk kinerja jangka panjang, menciptakan pengambilan risiko yang berlebihan dalam sistem keuangan. Lembaga pemeringkat kredit telah menikmati perisai dari tuntutan hukum karena peringkat mereka berdasarkan hak kebebasan berbicara yang diberikan oleh amandemen pertama. Lembaga pemeringkat kredit. Peringkat kredit memberikan informasi kepada investor tentang risiko yang terkait dengan sekuritas. Lembaga pemeringkat kredit banyak dikritik karena gagal untuk menghargai risiko yang terkait dengan instrumen hutang yang dijaminkan dan dengan pelaku pasar keuangan itu sendiri.